Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini masih di rumah aja. Aku mau cerita tentang siapa sih teman-teman Kartini ditulis dalam suratnya. Jadi surat Kartini itu dalam bahasa Belanda ya. Sebenarnya itu tidak dibukukan langsung oleh Kartini, tetapi ada salah satu seorang teman baik Kartini, yaitu Menteri Pengajaran, kalau sekarang setara seperti Nadiem Makarim, itu yang membukukan tulisannya dalam tajuk Licht ya, dari gelap menuju cahaya. Nah, siapa orangnya? Itu adalah Tuan Abendanon, J.H. Abendanon, Jacques Henry Abendanon. Nah, Abendanon itu di dalam surat Kartini itu menceritakan Kartini itu seperti curhat, harusnya wanita itu seperti apa, terus kemudian wanita itu harus punya pendidikan yang layak setara dengan kaum laki-laki. Nah, berbicara tentang surat menyurat Kartini oleh Abendanon, Abendanon itu adalah seorang Belanda ya. Jadi tidak semua orang Belanda itu jahat, tidak semua orang Belanda itu buruk. Abendanon itu salah satu orang Belanda yang baik kalau menurut dari kisah Kartini dan surat-suratnya Abendanon. Bahkan Abendanon itu pernah menulis kepada istrinya, Rosa Manuela Abendanon, bahwa tidak ada orang Belanda yang seperti dirinya yang membela kaum pribumi Hindia Belanda. Jadi Abendanon itu lahir di Suriname, kemudian kemudian kembali ke Belanda. Pada usia 20 tahun dia mengikuti seperti tes CPNS ya di Belanda sana, jadi Abtenaren. Terus kemudian beliau dikirim ke Hindia Belanda gitu. Itu waktu itu umur 20 tahun. Nah, waktu pertama penempatan di Hindia Belanda, Abendanon itu kerja di sebuah pengadilan karena dia ahli hukum. Kemudian tahun 1900 beliau menjadi menteri Kementerian Pengajaran dan Kerajinan di Hindia Timur atau Hindia Belanda. Sampai tahun 1955 tahun aja ya beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kerajinan, Menteri Pengajaran dan Kerajinan di Hindia Belanda gitu. Nah, pada saat menjabat sebagai menteri, beliau melakukan tur ke Jawa, melihat bagaimana sih kehidupan pendidikan pribumi, terutama perempuan. Nah, pada saat itu Abendanon dikasih masukan sama Senokur Gronje untuk mengunjungi Bupati Jepara yang anak-anaknya perempuan. Di sini anak-anak perempuannya kan salah satunya Kartini ya. Ada 3 anak perempuan yang dimaksudkan di sini, Kartini, Rukmini, dan siapa satunya? Kartini, Rukmini, dan Karina. Nah, kemudian Abendanon dan istrinya Rosa Manuela itu datang ke Pendopo Jepara dan menemui Bupati Jepara dan kemudian juga mengobrol dengan Kartini. Kalau melihat film Kartini di garapannya Hanung Bramantyo itu dikatakan bahwa Kartini curhat, seharusnya itu wanita itu dilahirkan tidak cuma menikah dengan dengan laki-laki yang ditentukan oleh pilihan keluarganya. Perempuan itu hanya dilahirkan untuk menikah aja, kemudian dipoligami juga pasrah. Beliau curhatnya seperti itu. Abendanon menampung pendapat para bupati-bupati terhadap pengajaran perempuan dan pengajaran mayoritas pribumi Jawa seperti itu. Dan beliau juga menyarankan untuk pendidikan untuk para
priai Jawa dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Terus kemudian Kartini itu juga berkenalan dengan istrinya Abendanon yang namanya Rosa Manuel Abendanon, yang di dalam suratnya itu dipanggil sebagai ibu. Nah, kemudian anaknya Abendanon juga bersahabat dengan Kartini ya, Ece Abendanon. Jadi anak laki-laki ya setara dengan Kartini. Jadi setelah Kartini meninggal, Abendanon itu mengumpulkan surat-surat Kartini, kemudian diterbitkan di Belanda. Jadi memang Abendanon itu salah satu orang Belanda yang sangat mengerti nasib pribumi yang dijajah dan sistem pemerintah kolonial yang sangat merugikan penduduk pribumi. Tidak ada yang peduli tentang pengajaran mereka, tidak ada yang peduli tentang kesejahteraan pendidikan perempuan, itu tidak ada. Jadi Abendanon itu juga salah satu orang yang turut andil dalam melakukan pengajaran atau kayak sistem pengajaran Eropa untuk diterapkan di Bumi Putra gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku share kali ini. Jadi tidak semua orang Belanda itu jahat, ada beberapa orang Belanda yang baik. Tetapi kata dosen aku waktu S2 itu sebenarnya ada misi terselubung Abendanon ya. Karena dia kan sebagai menteri pengajaran, dia kayak ingin misinya itu sukses. Jadi dia mengangkat tokoh Kartini untuk kayak menunjukkan kalau misinya tentang pengajaran di Hindia Belanda itu sukses gitu. Tetapi terlepas dari itu, Abendanon juga memiliki jasa dalam penerbitan buku-buku surat-surat Kartini. Jadi mereka tuh surat-suratan ya, setiap rutin sekali surat-suratan, karena dulu nggak ada WA, nggak ada HP, adanya surat. Oke, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kalau ada kurangnya saya mohon kritik dan sarannya, karena saya hanya manusia biasa. Thank you.